Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibinal mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari yang ketujuh ini. Tak lupa, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah memegang teguh ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Dan juga semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku para Octolovers dimanapun kalian berada, kebanyakan orang tidak memiliki persiapan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan untuk melaksanakan ibadah puasa pun mereka tidak ada persiapan apa-apa. Mereka hanya sibuk menyiapkan sahur makan apa, berbuka makan apa, dan baju lebarannya akan seperti apa. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan yang jauh lebih penting daripada itu semua. Ada 3 persiapan yang paling penting disiapkan sebelum kita memasuki datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah persiapan hati. Hati kita harus siap digojlok dan ditempa dalam kawah candra di muka Ramadan. Hati kita disucikan dari segala macam sifat yang buruk, iri, dengki, ujub, sum'ah, ria, dan sebagainya. Agar nanti kelak ketika kita sudah keluar dari madrasah Ramadan, kita seperti bayi yang baru lahir, tidak membawa dosa. Yang kedua adalah persiapan badan. Badan kita harus sehat, badan kita harus fit, supaya nanti kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh dengan sempurna. Kalau perlu, dianjurkan sekali untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga meminum vitamin untuk menunjang kualitas dan kuantitas ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga adalah persiapan ilmu pengetahuan. Kita harus tahu mana yang termasuk rukun puasa, mana yang termasuk wajib puasa, mana yang termasuk syarat syahnya puasa, dan mana yang termasuk yang membatalkan puasa. Bahkan kita harus tahu juga mana hal-hal yang tidak membatalkan puasa namun bisa menggugurkan pahala puasa kita. Dengan kita mengetahui mana yang termasuk rukun puasa, mana yang termasuk wajib puasa, mana yang termasuk syarat sah puasa, dan mana yang termasuk yang membatalkan puasa, juga termasuk yang mampu menggugurkan pahala puasa kita walaupun tidak membatalkan puasa. Insya Allah puasa kita baik secara kuantitas dan kualitas akan sempurna. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah orang-orang yang mampu menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan mampu menjauhi segala larangannya, baik di tempat yang ramai atau di tempat yang sunyi, baik itu di tempat yang tidak ada manusia maupun di tempat yang ada manusia, baik secara lahir maupun batin. Kita harus senantiasa takut akan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala dan kita harus senantiasa berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri al-fakir pribadi. Akhirul kalam wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.